Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini Selasa 30 November 2021, kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan dan kita akan berdoa bersama di malam hari ini. Oleh sebab itu, untuk memulainya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami memohon kepadamu agar pada malam hari ini kami dianugerahi ketenangan, agar sabdamu sungguh dapat menguasai seluruh tubuh dan jiwa kami. Kini bersabdalah ya Tuhan, kami ingin mendengarkan. Amin. Saudara-saudaraku semua, pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini dari 2 Petrus pasal 3 ayat 10a. 2 Petrus pasal 3 ayat 10a. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Demikianlah sabda Tuhan untuk kita semua. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa kata yang terbesit dalam pikiran saudara semua ketika membaca sebuah kalimat menunggu itu ... Biasanya titik-titik itu akan diisi apa oleh saudara? Menunggu itu ... Nah, masing-masing dari kita pasti menjawab dengan beragam jawaban ya. Nah, jika kita mencoba mengetikkan kata kunci menunggu itu ... pada pencarian Google, ada 5 kata kunci teratas yang muncul dengan mengetikkan kata menunggu adalah melelahkan, membosankan, berat, sakit, capek. Nah, kalau kita baca hasilnya, nampaknya semuanya negatif. Jadi sampai di sini dapatlah kita mengambil kesimpulan sementara bahwa secara umum bahwa menunggu itu adalah hal yang tidak disukai oleh banyak orang dan menyebalkan. Menunggu itu terasa membosankan jika dilakukan dengan tidak melakukan apa-apa. Oleh karena itu banyak orang ketika menunggu biasanya mencari aktivitas lain dengan mengalihkan dari rasa bosan. Di zaman sekarang kita kalau menunggu biasanya gadget temannya. Gadget menjadi populer sebagai teman pada saat kita menunggu atau menanti. Berselancar di dunia maya, lalu scroll media sosial. Hal itu jika kita lakukan maka waktu berjalan terasa lebih cepat sehingga menunggu tidak lagi menjadi soal. Nah, saudara-saudara, bicara tentang menunggu, menanti, orang Kristen seharusnya sadar bahwa hidup kita ini sebenarnya adalah masa penantian. Masa penantian kita akan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Memang dikatakan dalam Alkitab bahwa kedatangan Tuhan Yesus tidak pasti, seperti pencuri katanya. Namun demikian, Dia pasti akan datang. Dalam penantian yang demikian ini, kita harus mengisi waktu dengan aktivitas yang produktif. Banyak aktivitas yang bisa kita lakukan. Berteman, belajar, bekerja, membangun keluarga, membangun relasi, komunitas, dan lain sebagainya. Tetapi demikian dalam melakukan berbagai aktivitas itu, kita haruslah berhati-hati. Sebab aktivitas yang kita lakukan bisa menggeser kesadaran kita dan membuat kita lupa kita sebenarnya sedang menanti kedatangan Yesus. Pencapaian-pencapaian yang menyenangkan membuat kita ingin mengejar dan mengusahakan kebahagiaan dan kenyamanan pribadi kita. Lalu kebablasan, kita mengumbar ego dan ambisi. Maka tujuan awal kita dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus tidaklah tercapai. Oleh sebab itu, saudara-saudara, dalam masa menanti ini, Rasul Petrus memberi nasihat supaya kita harus benar-benar menjaga kehidupan kita dengan sungguh-sungguh dan sekuat tenaga, mengusahakan diri untuk tidak bercacat noda dalam perdamaian dengan Allah. Waktu pemberian Tuhan
Mari kita hayati sebagai kesempatan untuk berjuang. Dengan demikian, dalam masa penantian ini kita tetap dimampukan untuk menjaga kesadaran dan dijauhkan rasa bosan. Ada kalimat di akhir mengatakan demikian, menunggu tidak akan membosankan kalau ada yang diperjuangkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon kepadamu agar kami dimampukan untuk menjadi manusia yang kreatif dan proaktif di dalam masa-masa penantian. Terlebih lagi saat ini kami sedang menghayati Advent. Biarlah masa Advent ini menolong kami untuk berpengharapan dan bersemangat dalam menanti kehadiran-Mu. Jangan biarkan kami hanya berpangku tangan, melamun, yang pada akhirnya membuat tubuh dan jiwa kami tidak bersemangat. Tuhan, kami mohon kepadamu, berkatilah setiap gereja yang sedang berperan aktif untuk menolong warga jemaatnya memaknai masa Advent dengan berbagai kegiatan. Mampukanlah setiap gereja-gereja Tuhan untuk memelihara iman jemaat di masa penantian ini. Kini ya Tuhan, di malam ini kami hendak beristirahat. Biarlah kasih pemeliharaan Tuhan senantiasa menemani kami malam ini. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Demikianlah bersatu hati dalam doa dalam edisi Selasa 30 November 2021. Kita berjumpa kembali di bersatu hati dalam doa edisi yang selanjutnya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.